Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifatul Fajriya dari kelas 2A Program Studi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia pangan, yaitu uji coba karbohidrat amilum dengan menggunakan media betadin. Mengapa saya menggunakan betadin? Karena betadin mengandung senyawa iodin yang dapat mendeteksi adanya kandungan karbohidrat jenis amilum pada makanan. Ya udah, yuk langsung aja kita coba praktikum. Nah, yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yang terdiri dari piring kecil, terus ada sendok, ada betadin, terus juga beberapa sampel makanan seperti beras, terus ada nasi, terus kentang yang mentah, kentang yang sudah direbus, terus juga ada putih telur yang sudah direbus, terus putih telur mentah, gula pasir, dan juga ada biskuit. Nah, yang pertama kita mulai mencoba pada biskuit. Caranya kita teteskan tetesan betadin pada biskuit sebanyak 3 tetes saja. Lalu setelah itu kita diamkan beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Nah, setelah itu kita mencoba pada gula pasir. Kita teteskan tetesan betadin pada gula pasir sebanyak 3 tetes saja. Lalu kita menunggu hasilnya beberapa saat. Nah, selanjutnya kita mencoba pada putih telur yang masih mentah atau belum direbus. Kita teteskan tetesan betadin pada putih telur yang masih mentah sebanyak 3 tetes saja. Nah, setelah itu kita aduk dan kita diamkan beberapa menit untuk menunggu hasilnya. Nah, setelah itu kita mencoba pada telur yang sudah direbus. Kita teteskan tetesan betadin pada putih telur yang sudah direbus 3 tetes saja. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk mengetahui hasilnya. Nah, setelah itu kita mencoba pada beras. Kita teteskan tetesan betadin pada beras sebanyak 3 tetes saja. Lalu kita diamkan beberapa menit untuk menunggu hasilnya. Nah, setelah itu kita mencoba pada nasi. Kita teteskan tetesan betadin pada nasi sebanyak 3 tetes saja. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Nah, setelah itu kita mencoba pada kentang yang sudah direbus. Kita teteskan tetesan betadin pada kentang yang sudah direbus sebanyak 3 tetes saja. Lalu kita diamkan beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Nah, setelah itu kita mencoba pada kentang yang masih mentah atau belum direbus. Kita teteskan tetesan bengkoang pada kentang yang masih mentah sebanyak 3 tetes saja. Lalu kita diamkan beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Nah, setelah menunggu beberapa menit, kita bisa mulai melihat hasil percobaan kita. Yang pertama kita lihat pada biskuit. Biskuit berubah warna menjadi kehitaman. Artinya biskuit mengandung karbohidrat jenis amilum. Nah, yang kedua kita bisa lihat pada gula pasir. Gula pasir tidak mengalami perubahan warna atau masih menjadi merah bata. Artinya gula pasir tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Nah, selanjutnya kita lihat pada putih telur yang masih mentah. Di situ tidak mengalami perubahan warna menjadi kehitaman. Artinya putih telur yang mentah tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Nah, selanjutnya kita lihat pada putih telur yang sudah direbus. Kita bisa lihat di situ juga tidak mengalami perubahan warna atau tetap masih menjadi merah bata. Artinya putih telur yang sudah direbus juga tidak memiliki kandungan karbohidrat jenis amilum. Lalu selanjutnya kita lihat pada beras. Beras mengalami perubahan warna menjadi kehitaman, artinya mengandung karbohidrat jenis amilum. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada nasi. Berubah warna menjadi biru kehitaman atau kehitaman, artinya mengandung karbohidrat jenis amilum. Nah, selanjutnya pada kentang yang sudah direbus, kita dapat melihat bahwa warnanya berubah menjadi kehitaman. Artinya kentang yang sudah direbus mengandung karbohidrat jenis amilum.
Selanjutnya, pada kentang yang masih mentah atau belum direbus, mengalami perubahan warna menjadi kehitaman akan tetapi tidak terlalu pekat. Artinya, kandungan amilumnya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk mengetahui apakah bahan makanan yang kita uji benar-benar mengandung karbohidrat jenis amilum atau tidak, kita akan melakukan uji coba yang kedua kalinya untuk menemukan hasil yang valid. Nah, yang pertama kita coba pada beras. Kita teteskan tetesan betadin sebanyak 3 tetes pada beras. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk menunggu hasilnya. Nah, yang selanjutnya kita coba pada nasi. Kita teteskan tetesan betadin sebanyak 3 tetes pada nasi. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita coba pada kentang yang masih mentah. Kita teteskan tetesan betadin pada kentang yang masih mentah sebanyak 3 tetes saja. Lalu kita tunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Lalu selanjutnya kita mencoba pada kentang yang sudah direbus. Kita teteskan tetesan betadin pada kentang yang sudah direbus sebanyak 3 tetes. Lalu diamkan untuk mengetahui hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita mencoba pada biskuit. Kita teteskan tetesan betadin sebanyak 3 tetes pada biskuit. Lalu kita diamkan beberapa saat untuk mengetahui hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita mencoba pada gula. Kita teteskan tetesan betadin pada gula sebanyak 3 tetes. Lalu kita diamkan untuk mengetahui hasilnya. Lalu yang selanjutnya kita mencoba pada putih telur yang masih mentah. Kita teteskan tetesan betadin pada putih telur yang masih mentah. Lalu kita aduk agar bercampur rata dengan betadin. Setelah itu kita diamkan beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Lalu yang selanjutnya pada putih telur yang sudah direbus. Kita teteskan tetesan betadin pada putih telur yang sudah direbus. Lalu kita diamkan beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Nah, sekarang kita bisa melihat hasil percobaan kita. Yang pertama kita lihat pada beras. Kita bisa lihat warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Artinya beras mengandung karbohidrat jenis amilum. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat pada nasi. Nasi berubah warna menjadi biru kehitaman atau warna gelap. Artinya nasi mengandung karbohidrat jenis amilum. Lalu yang selanjutnya kita bisa lihat pada kentang yang masih mentah. Kita bisa lihat di sini warnanya berubah menjadi kehitaman. Artinya kentang yang masih mentah mengandung karbohidrat jenis amilum. Selanjutnya kita bisa melihat pada kentang yang sudah direbus, warnanya berubah menjadi biru kehitaman atau warna gelap. Artinya mengandung karbohidrat jenis amilum. Selanjutnya kita lihat pada biskuit. Biskuit berubah warna menjadi kehitaman atau warna gelap, artinya mengandung karbohidrat jenis amilum. Lalu yang selanjutnya kita lihat pada gula pasir. Gula pasir tidak mengalami perubahan warna atau tetap merah bata, artinya tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Selanjutnya kita lihat pada putih telur yang masih mentah. Kita lihat di sini tidak ada perubahan warna. Artinya putih telur yang masih mentah tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Lalu yang terakhir kita lihat pada putih telur yang sudah direbus. Di sini tidak ada perubahan warna. Artinya putih telur yang sudah direbus tidak mengandung karbohidrat jenis amilum. Oke, sekian praktikum dari saya. Semoga membantu dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.